ada di dalam Al-Qur'an, az-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik, lelaki perempuan pezina itu tidak menikahinya kecuali pezina laki-laki atau orang musyrik. Ini di dalam kitab tafsir ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, ayat ini sudah dihapus, sudah tidak berlaku hukumnya, Pak D. Jadi ayat ini sudah dihapus daripada dengan ayat wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum min imaikum atau min ibadikum, ankihul ayama minkum, nikahkanlah orang-orang perempuan atau laki-laki di antara kalian yang belum berpasangan. Belum berpasangan baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik dia sudah berzina ataupun belum berzina. Yang penting belum punya pasangan, Allah suruh nikahkanlah mereka yang masih jomblo. Nah, ini ayat kata ulama tafsir menghapus ayat az-zaniyatu tadi. Yang kedua, atau yang wanita zina nikahnya sama laki-laki zina atau musyrik. Yang kedua, pendapat ulama yang kedua, ayat yang menyatakan bahwa pezina harus dinikahi oleh pezina juga, pezina perempuan harus dinikahi oleh pezina laki-laki juga atau orang musyrik, ini khusus berlaku kepada keadaan atau para sahabat waktu itu. Jadi ini ayat ceritanya itu fuqara, orang-orang fakir di antara muhajirin dapat tawaran nikah oleh para pelacur lah. Pelacurnya tapi kaya. Orang-orang muhajirin miskin. Ketika itu datang ke Madinah dalam keadaan miskin, sehingga mereka ditawari ada perempuan tapi pezina cuma kaya, kan lumayan lah buat menopang kehidupan juga, carinya perempuan yang kaya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala larang mereka ketika itu tidak boleh menikahi wanita yang pezina. Yang layak untuk menikahi wanita pezina seperti itu hanya sesama pezina ataupun musyrik. Nah, jadi sepakat intinya dari dua pendapat ini, artinya itu khusus untuk mereka saja. Ayat itu khusus untuk pezina, para wanita pezina yang dimaksud oleh ayat itu saja. Nah, artinya dari dua pendapat ini sepakat ulama bahwa pezina itu boleh dinikahi oleh orang yang bukan pezina pada zaman sekarang. Baik kita menganggap bahwa ayat itu sudah dihapus atau ayat itu maksudnya khusus kepada zaman itu saja, intinya pada zaman sekarang kalaulah ada lelaki yang tidak berzina menikahi dengan wanita yang pezina, pernah berzina, atau sebaliknya wanita yang belum pernah berzina menikah dengan laki-laki yang pezina, itu hukum nikahnya sah. Begitu. Bahkan kalaulah laki perempuannya itu dalam keadaan hamil, naudzubillah min dzalik, maka laki-laki yang menikahinya walaupun bukan yang mensetubuhnya atau yang bukan menzinahinya, hukumnya tetap sah. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i, perempuan yang hamil karena zina tidak ada iddah. Iddah itu artinya masa tidak boleh nikah. Karena hamilnya itu dari hal yang diharamkan, sebab yang diharamkan, sehingga kehamilannya itu dianggap tidak ada, seolah-olah tidak hamil, maka boleh dinikahi atau sah dinikahi, tapi makruh hukumnya. Itu yang disampaikan oleh ulama fiqih. Artinya walaupun zinanya itu sampai hamil sekalipun boleh dinikahi. Permasalahannya adalah perempuan yang sudah dizina ini meminta pertanggungjawaban kepada lelaki yang telah menzinahinya. Ini apakah sah atau tidak sah hukum nikahnya? Pertama,
mudorotnya lebih kecil. Kalau si perempuan itu dia menikah dengan orang lain, kemudian ternyata anaknya bukan anak dari lelaki suami yang sah, bagaimana nanti perasaan suaminya? Ini akan bisa menipu lelaki baru, karena dia nggak ngomong sedang hamil, mungkin hamilnya belum besar, kan? Akhirnya kok sekali malam pertama langsung hamilin, wah berarti saya jos, padahal bukan jos, dia udah ada dari sebelum akad. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sama orang lain, ini berarti akan ada penipuan kalau tidak diberitahu sebelumnya. Kalau diberitahu, belum tentu ada laki-laki yang mau menerima dia yang baik apa adanya. Jangan-jangan cuman buat coba-coba, gitu ya. Yang kedua, mudorot yang lebih besarnya adalah kepada anak hasil perzinahan itu. Bagaimanapun si anak tidak punya dosa apa-apa, yang dosa adalah orang tuanya. Jadi ketika untuk meminimalisir mudorot yang seperti ini agar tidak menjebak laki-laki lain yang tidak tahu menau, yang kedua untuk menyelamatkan si anak yang gak tahu dosa apa-apa, maka boleh saja nikah antara yang zina dengan sesama yang berzina. Ini nggak jadi masalah, Pak. Cuman nanti binnya itu kalau usia kandungan di bawah 3 bulan, maka binnya masih bisa bin ke suami yang sah. Usia kandungan di bawah 3 bulan. Kalau usia kandungannya sudah 3 bulan ke atas, berarti akan masa hamilnya kurang dari 6 bulan lahir, maka tidak bisa lagi dibin atau binti kepada suami yang menikahinya tersebut. Begitu bedanya ya masalah binnya. Kemudian